Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 12. Tidak pernah membelinya. Kamu punya keluarga tidak di kota besar ini? Tanya Matteo setelah menunggu tangis Bella mereda. Bella menggeleng sambil sesenggukan. Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Bolehkah aku tinggal di sini? Jadi pembantu juga tidak masalah. Di rumah juga sama. Matanya yang nanar itu menatap ke arah Matteo dan Irwan bergantian. Lalu, dengan polosnya, Bella menceritakan semua yang dia alami sejak kecil hingga dewasa saat ini. Dia bercerita tanpa menyembunyikan sedikit pun detailnya. Semua perlakuan dari seluruh keluarganya dia ceritakan tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan. Apa kamu serius? Tidak ada yang kamu kurangi atau tambahkan? Selidik Matteo dengan nada skeptis. Saya percaya dengan gadis ini, bos. Setidaknya, saya pernah bertemu dengan ibu dan kedua kakaknya di toko itu, bukan? Ucap Irwan pada Matteo dan pada akhirnya melirik ke arah Bella. Iya, Tuan yang ramah. Mereka adalah kedua kakakku. Apa kamu mau percaya atau tidak? Yang jelas aku sudah jujur kepada kalian berdua. Kata Bella. Pantas penampilanmu tidak terjaga, kucel dan kumel. Sindir Matteo sinis pada Bella. Jangan begitu, bos. Kamu kan punya banyak uang. Bawa dia ke salon kecantikan. Pasti kamu sendiri yang akan terpukau. Ingat, kamu sudah berjanji bahwa gadis di bagasi akan kamu nikahi dan alam semesta akan menjadi saksinya. Bisik Irwan dengan nada rendah. Jadi kamu hanya lulusan SD, hanya itu pendidikanmu. Dan sehari-harimu hanya di rumah dan membuat kue. Tanya Matteo lagi. Bella mengangguk pelan. Iya, Tuan. Tidak hanya itu. Saya biasa melakukan pekerjaan rumah apa saja. Baiklah. Kebetulan saya butuh seseorang untuk mengurus apartemen ini. Tugasmu adalah mengurusnya dan menaati semua perintah saya. Tegas Matteo. Lalu melirik ke arah Irwan. Kamu bertanggung jawab untuk merapikannya. Dia harus bersih, tampil rapi, dan penampilannya menarik. Jangan seperti ini lagi. Ucap Matteo kepada Irwan. Baik, bos. Saya akan melaksanakannya. Sahut Irwan sambil memberi hormat. Oh. Terima kasih, tuan-tuan. Kalian baik sekali. Ucap Bella dengan senang. Oh ya, soal perkawinan itu. Saya hanya bercanda dan tidak serius. Kamu saja yang harus menikahi gadis desa ini. Jelas Matteo sambil menggeleng kepada Irwan. Tidak bisa. Alam semesta menjadi saksi. Loh, janji adalah hutang. Teguh Irwan. Bersiap untuk pergi. Mau kemana? Tanya Matteo sambil menahan tangan Irwan. Ke dapur, aku akan mencari makanan di kulkas. Siapa tahu ada yang bisa dimasak, kata Irwan sambil berjalan menuju dapur. Matteo pergi ke kamar mandi untuk melanjutkan niatnya untuk mandi. Yah, kulkas sepertinya kosong. Sudah lama tidak diisi. Gumam Irwan saat berjongkok untuk memeriksa isi lemari pendingin. Akhirnya, dia menutup pintu kulkas dan mengambil ponselnya untuk memesan semua kebutuhan dapur yang bersih, kecuali air minum. Setelah berendam cukup lama, Matteo keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk melilit di bawah pinggang, mengekspos tubuh bidangnya dan perut berototnya. Namun, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka saat mendengar pintu terbuka. Meskipun dalam hati kecilnya dia merasa was-was. Seingatnya, di unit ini hanya ada 2 pria dan seorang wanita, yaitu dirinya. Bella langsung berteriak ketika melihat pria tersebut yang hanya mengenakan handuk dengan bagian inti tubuhnya nyaris terbuka. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara Bella membuat Matteo kaget, dan dia memandang Bella yang menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Kamu kenapa sih? Ribut banget. Tidak lama kemudian, Irwan juga muncul masuk ke dalam kamar Matteo. Ada apa ini? Tanya Irwan. Melihat keduanya dengan rasa penasaran. Dia tidak mengenakan pakaian. Aku takut, kata Bella dengan suara gemetar. Masih menutupi wajahnya dengan tangan. Gila, aku habis mandi. Ini wajar dong.
Selain itu, ini di dalam kamar, bukan di lapangan. Aneh banget bikin sakit telingaku. Komentar Matteo. Kamu ini benar-benar belum pernah melihat orang yang abis mandi ya? Tidak pernah, Tuan. Ini pertama kalinya. Selain itu, adik dan ayahku selalu mengenakan handuk di pinggang. Tidak seperti Tuan yang seenaknya begini. Jawab Bella pelan sambil melepaskan kedua tangannya dari wajahnya dan menundukkan pandangannya ke kasur. Irwan, pindahkan dia ke kamar sebelah. Cepat. Sakit mata dan telingaku kalau dia tetap di sini. Bikin jengkel. Perintah Matteo kepada Irwan untuk memindahkan Bella ke kamar yang lain. Iya, bos. Mari. Nona, ikuti saya. Ajak Irwan kepada Bella sebelum sang bos menjadi semakin marah. Irwan membimbing Bella yang perlahan-lahan menurunkan kedua kakinya ke lantai. Mau dibawa kemana? Tuan yang ramah. Tanya Bella pada Irwan. Bawa selimutnya. Aku tidak ingin menggunakan selimut bekasnya tanpa dicuci terlebih dahulu, kata Matteo. Suaranya mencampur dengan suara Bella. Irwan segera mengambil selimut yang tadi digunakan Bella. Ke kamar sebelah. Nona, ikuti saja saya. Matteo menghela napas lega setelah Bella dan Irwan pergi dari kamarnya. Dia pun berbaring tanpa mengenakan pakaian terlebih dahulu. Bella ditempatkan di kamar sebelah dari kamar Matteo. Yang kebetulan dalam unit ini terdapat 2 kamar, dan kamar ini biasanya digunakan oleh Irwan ketika menginap. Irwan memiliki tempat tinggal sendiri di gedung lain. Sekarang, Nona tinggal di kamar ini. Setelah sembuh, Nona akan mengurus segala sesuatu di apartemen ini, termasuk melayani atau mengurus Tuan Muda Matteo, kata Irwan sambil merapikan bantal yang akan digunakan Bella. Oh, yang tadi itu namanya Tuan Muda Matteo ya? Pantas dia terlihat garang. Ups, Bella menutup mulutnya sambil memicingkan mata. Iya, dan saya adalah Irwan, sahabat sekaligus anak buahnya, kata Irwan sambil menunjuk dirinya sendiri. Bella merangkak naik ke tempat tidur dan menempelkan kepalanya di bantal, kemudian menarik selimut tebal hingga menutupi lehernya. Irwan kemudian keluar dari kamar Bella. Kebetulan, pesanan Irwan tiba. Setelah menata keperluan dapur dengan rapi, Irwan pamit untuk pulang kepada Matteo, yang sedang asyik menggunakan laptopnya di dalam kamar dengan hanya mengenakan handuk. Kamu, itu kebiasaan. Ya, setelah mandi, tidak buru-buru mengenakan baju, kata Irwan sambil menggeleng. Kamu mau pulang, kan? Tanya Matteo yang sudah menduga bahwa Irwan akan pulang. Iya, bos, saya pamit dulu. Oh, kulkas sudah terisi penuh dan keperluan dapur lainnya juga sudah tersedia. Laporan Irwan kepada Matteo. Uangnya akan kutransfer besok. Sekalian belikan beberapa pakaian. Lengkap dengan pakaian dalam juga. CD atau bra atau apalah. Aku tidak mengerti, kata Matteo. Bos, aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah membeli barang-barang seperti itu. Apalagi mengetahui ukurannya, kata Irwan, kebingungan. Kapan aku pernah membeli keperluan wanita? Jangan terlalu bodoh amat sih. Kamu bisa minta bantuan pada penjaga toko dan belikan saja semua keperluan itu. Lanjut Matteo, menatap tajam ke arah Irwan.